untuk laporan keuangan, saya melihat sepertinya ada selisih ya Mbak. Kalau apa kita perlu untuk audit atau bagaimana menurut kamu? Kalau misalnya dari ibu sendiri mengharuskan kita audit, nanti saya menghubungi tim akuntan untuk menyiapkan dokumen laporan keuangannya. Oh baik, nanti tolong ya Mbak ya. Terima kasih. Halo, selamat siang Bu. Perkenalkan saya Siti, saya dari PT Lima Dara. Iya, selamat siang Ibu. Saya mendapatkan nomor telepon Ibu dari rekan bisnis saya. Jadi di sini saya kan ada beberapa kendala di laporan keuangan perusahaan saya. Mungkin saya ingin dilakukan audit karena ada beberapa selisih di laporan keuangannya. Oh, oke, baik. Paling saya bisa minggu depan, mungkin saya juga ada dengan tim saya akan memeriksa laporan keuangannya, minta tolong disiapkan dulu berkas-berkasnya ya Bu ya. Baik, nanti tim finance dan akuntan akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan ya. Ditunggu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu, terima kasih, selamat siang. Baik, Ibu, saya akan segera melakukan audit ya untuk perusahaan Ibu karena kan dirasa ada selisih ya kemarin. Saya akan melakukan audit sebaik-baiknya dengan tim saya juga. Di sini saya udah siapkan surat perikatannya ya Bu ya. Di sini udah saya tanda tangan juga. Saya minta persetujuannya, silahkan dibaca dulu poin per poinnya. Ya kalau sudah setuju silahkan ditandatangan. Saya baca terlebih dahulu ya. Saya setuju ya sama untuk perikatannya. Di sini saya tanda tangan. Sudah saya tanda tangan ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi saya akan segera melakukan pengecekan ya di beberapa akun juga untuk perusahaan Ibu. Nanti untuk promonya kita kabarin. Oke, terima kasih ya. Bu Vita, di sini kenapa ya di perusahaan Alfa ada selisih utang sebesar 39 juta? Oh, untuk itu mohon maaf Bu, itu karena adanya terjadi double recording saat input faktur bulan lalu Bu. Lalu juga di sini ada utang gaji selisihnya sebesar 7 juta. Kalau itu karena ada insentif karyawan dari HRD yang belum masuk ke data finance kita. Temuan itu. Tapi kenapa ya Bu kalau misalkan ada selisih itu penyelesaiannya kok cukup lambat ya? Bisa dijelasin nggak kenapa? Kami adanya keterlambatan itu karena kami kekurangan staf khusus untuk melakukan rekonsiliasi, jadi banyak pekerjaan yang numpuk. Oh, jadi kalian banyak double job gitu ya? Iya. Emang di sini total akuntannya ada berapa orang? Kami cuma berempat sih. Oh. Ya udah Mbak, gini aja karena kan ini temuan kita juga cukup banyak ya, dan kebanyakan itu memang karena selisih gitu, ketidaktelitian juga. Mungkin tadi disampaikan Mbaknya juga memang karena banyak juga jobnya, banyak kerjaan yang menumpuk. Iya, kurang staffnya juga. Tapi mungkin saran saya pertama ya yang bisa Mbak lakukan adalah Mbak itu bisa menjadwalkan ya kalau misalkan ada pembayaran kepada supplier, utang gaji, itu tuh harus dijadwalkan gitu. Pertama itu dulu karena kan mungkin nanti di exit meeting kita akan melakukan beberapa saran dan rekomendasi juga untuk ibu ordernya mungkin ya nanti. Cuman pertama-tama ya harus dilakukan adjustment dulu ya untuk selisih-selisihnya ya Mbak ya. Baik Ibu, untuk menindaklanjuti audit yang telah kami lakukan, di sini saya udah bikin rekap temuannya ya Bu ya. Ada beberapa temuan sih di akun utang jangka pendek ya, terutama yang kebanyakan ini memang karena ketidaktelitian dan juga sepertinya karena double job juga ya dari karyawan-karyawan ini. Lalu kalau misalkan untuk hasil utama dari temuan itu seperti apa ya? Oh, itu bakal disampaikan sama auditor junior saya ya, biasa.
Oke Bu, jadi di sini ada temuan pertama yaitu adanya penanganan selisih supplier yang lambat ya Bu, karena job desk-nya belum jelas Bu. Baik, untuk temuan tersebut kami akan mengusulkan pemberhentian ya Bu dan perbaikan alur kerja KPK. Lalu untuk temuan yang kedua itu di sini terdapat selisih utang dagang sebesar 39 juta Bu, akibatnya double recording. Baik, untuk itu kami akan melakukan penyesuaian kembali setelah mencocokkan data dari supplier. Dan ini sih Bu, saya juga menyarankan untuk digitalisasi sistem ya dan pengecekan rutin tiap bulan. Kalau bisa Ibu bikinin jadwal yang memang bagaimana caranya setiap laporan itu, terutama di utang dan beban ya, itu bisa ada laporannya paling enggak tiap minggu aja untuk di store ke manajer keuangannya mungkin ya, untuk Mbak bisa verifikasi atau Mbak tanda tangan dulu. Jadi nantinya tidak akan ada selisih yang terlalu signifikan gitu. Jadi ketika ada kesalahan itu bisa langsung terdetek. Jadi misalnya akuntannya agak lagi kurang fokus atau banyak kerjaan, itu bisa langsung ke handle gitu ya Bu ya. Oh iya Bu, ini yang terakhir juga ada temuan yang ketiga yaitu adanya selisih utang gaji ya Bu sebesar 7 juta karena data insentifnya itu terlambat masuk Bu. Oke. Berarti kedepannya kami akan sinkronkan kembali data dari HRD dan data dari finance juga sebelum tutup buku mungkin ya, agar hal seperti ini tidak terjadi seperti itu sih Pak. Sebetulnya sih ini sih Bu, poinnya adalah kurangi human error aja ya, karena ini kebanyakan memang karena ya betul karena sistemnya manual, jadi banyak banget kesalahan-kesalahan itu justru terjadi dari akuntannya sendiri gitu sebenarnya, bukan karena ada kesalahan-kesalahan atau fraud atau apapun itu sebetulnya, tapi lebih ke salah catat aja gitu. Mungkin nanti untuk rekomendasinya bisa segera dijalankan seperti itu.